Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah yang terkasih Pendeta Yusuf Martin Anderson Mase, Sarjana Teologia. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategori pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sungguh aku
Jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan dengan kita memohon. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Matius 19 ayat 13a menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Kini terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah. Namun pernyataan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melengkapi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Alkitab di tangan kami telah kami siapkan untuk kami baca dan kami mendengarkan sapaan firman Tuhan saat ini. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar berita firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar saat ini memenuhi kehidupan kami dan kami tindak lanjuti dalam setiap aspek hidup kami yang memuliakan Allah. Berkati kami semua, berkati hamba yang menyampaikan berita firman Tuhan ini. Berkati setiap hati anak-anak Tuhan yang membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Biarlah nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat dan kebijaksanaan, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Aku berlutut, mataku tutup, ku berdoa padamu, Bapakku di dalam surga, berkenanlah padaku, walau ku kecil dan muda, diriku jadikanlah di kawanan domba Tuhan, satu di antaranya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Di bawah perikop, ucapan syukur atas kasih karunia Allah yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikurniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Mari kita berikan senyum yang terbaik di hari Minggu ini. Lihat kiri kanan, Bapak, Ibu, anak, kita berikan senyum.
Kalau kita sudah buat seperti itu, semoga hari Minggu ini, hari yang dikaruniakan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan beribadah, menjadi sebuah sukacita tersendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti punya pengalaman. Yang pertama, bertemu dengan orang mabuk. Yang kedua, bertemu dengan orang takut. Kalau yang belum punya pengalaman tidak apa-apa, tapi kalau yang sudah punya, saya mau beri gambaran pengalaman itu seperti ini. Saya punya pengalaman seperti ini. Ketemu dengan orang mabuk, kita bertanya, "Kamu mabuk ya?" Jalannya padahal sudah sempoyongan. Goyang kiri, goyang kanan, tidak fokus. Tapi apa jawabnya? "Enggak, cuma pusing." Padahal posisinya sudah sedang mabuk. Kita yang melihat ini. Tapi dia selalu berkata, "Enggak, cuma pusing ya, cuma sakit kepala." Itu pengalaman yang pernah saya temui. Yang kedua, ketemu dengan orang takut. Kondisi sudah sangat mengerikan. Kondisi sudah sangat-sangat luar biasa. Siapapun pasti merasa takut. "Kamu takut ya?" "Enggak, biasa itu." Padahal jantungnya sudah mau copot ini. Kita merasa punya pengalaman bertemu dengan orang-orang seperti itu kan? Pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudara atau anak-anak sekalian jemaat Tuhan pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kalau orang yang mabuk mengatakan tidak mabuk, itu biasanya sok bisa. Kalau orang takut mengatakan tidak takut, itu namanya apa? Sok jago. Nah, biasanya selalu begitu. Kita pasti pernah bertemu dengan pengalaman dengan orang-orang itu. Apa maksudnya saya memberi gambaran sederhana itu kepada kita di ibadah hari Minggu ini, di saat kita merayakan ulang tahun ke-61 pelayanan anak GPIB. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia siapapun dia, mau pendeta, mau majelis, mau pejabat, seringkali kita tidak berani terbuka terhadap apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, atau apa yang sedang kita lalui. Kita seringkali tidak berani mau terbuka dengan jujur. Perhatikan baik-baik bacaan kita hari ini. Bagaimana sebuah pelajaran berharga dari seorang rasul yang hebat. Saya mengatakan rasul yang hebat. Walaupun, sekali lagi Bapak Ibu, walaupun sang rasul sendiri memulai memperkenalkan profilnya bukan sebagai seorang hebat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada dua kata yang dia angkat sebagai kata penting dalam bacaan kita hari ini. Kata yang pertama, dikasihaninya. Kata yang kedua, dikuatkannya. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Bagaimana Rasul Paulus memberi gambaran profil dirinya. Dia berani mengatakan, saya orang sebelumnya ini apa sih? Tapi karena dikasihaninya, ini adalah Tuhan. Karena Tuhan mengasihani dia, Tuhan ambil dia. Kalau saya pakai kata yang sederhana, bahasa sehari-hari Bapak Ibu, mau bilang kepada Rasul Paulus maupun kepada kita semua, lu ini siapa sih? Lu kan mantan tukang aniaya. Selalu menyiksa orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam jemaat mula-mula. Tapi bagaimana Tuhan mengambil dia? Kenapa Tuhan mengambil dia? Perhatikan baik-baik. Dikasihaninya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini duduk bertemu Tuhan sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai anak. Karena ada satu penyebab. Dikasihani Tuhan. Siapa sih kita? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, siapa sih lu? Kita cuma debu tanah. Kita setiap hari melakukan kebohongan. Kita setiap hari melakukan aniaya. Kita setiap hari melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau Tuhan mau bilang, siapa sih lu? Tapi Tuhan mengambil kita. Kenapa? Karena kita dikasihaninya. Itu kata pertama yang muncul di dalam bahasa bacaan kita pada saat ini.
Kemudian kata yang kedua, dikuatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita dikasihani, pada saat yang sama kita dikuatkan. Kita dikuatkan dari apa? Dalam perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sampai dengan hari ini. Tuhan sudah menguatkan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi sebuah penyakit yang berbahaya, tapi kalau masih hari ini masih hidup, bukankah Tuhan yang menguatkan kita? Mungkin Bapak Ibu pernah di jalan, tiba-tiba hampir diserempet, tiba-tiba hampir ditabrak, atau pernah mengalami sebuah kecelakaan, tapi sekarang masih duduk dan ada dalam sebuah persekutuan beribadah seperti ini. Bukankah itu karena dikuatkan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita cuma diminta apa? Untuk kita mampu dikuatkan. Perhatikan dua kalimat atau dua kata di dalam bacaan ini. Supaya kita setia dan supaya kita dipercaya. Kalau bahasa sederhananya, supaya kita taat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu muncul sebuah pertanyaan mendasar dalam kepala kita, dalam hati kita. Mengapa Tuhan mengasihani kita? Untuk apa Tuhan menguatkan kita? Dalam bacaan kita tadi juga disinggung. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Kenapa Tuhan mengasihani dia? Kenapa Tuhan menguatkan dia? Karena ada tujuan Allah. Tujuan Allah apa? Agar jadi contoh bagi orang yang belum percaya. Nah, ini kata pentingnya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kita dikasihani walaupun kita punya latar belakang yang mungkin tidak bagus. Latar belakang kita mungkin tidak tepat untuk menjadi seorang yang menjadi anak Tuhan. Tapi ketika kita dikasihani, ketika kita dikuatkan, Allah punya maksud di situ. Maksud apa? Allah adalah apa? Agar kita jadi contoh bagi orang yang tidak percaya. Perhatikan baik-baik, kalimat ini tidak boleh dipotong. Menjadi contoh bagi orang yang belum percaya. Ini yang diinginkan Tuhan ketika kita dikasihani dan ketika kita dikuatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, dalam ibadah saat ini, di saat kita merayakan 61 tahun pelayanan anak di dalam GPIB. Rasul Paulus ketika dia menyampaikan bahan ini, dia sedang mengajar siapa? Anaknya dia, dalam tanda kutip anak muridnya, yaitu Timotius. Dan pada hari ini, bukan cuma Timotius yang Rasul Paulus ajar, dia juga sedang mengajar kita semua, khususnya kita para anak-anak PA, para pelayan dan anak-anak. Perhatikan baik-baik tema kita, tema yang diangkat dan diusung oleh GPIB. Anak GPIB yang taat menjadi berkat. Di dalam subtema, semangat karena Tuhan memulihkanku. Apa korelasi atau hubungan antara tema, subtema dengan bacaan kita hari ini? Korelasinya adalah anak-anak PA dalam GPIB adalah anak-anak yang dikasihani Allah. Anak-anak yang dikuatkan Allah. Kenapa? Karena Allah punya maksud dan tujuan dari anak-anak PA GPIB untuk menjadi contoh bagi orang yang belum percaya. Apa yang mau dicontohkan oleh anak-anak, para pelayan anak? Apa yang mau dicontoh? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang mau dicontoh adalah apa? Ketaatannya. Itu sebabnya dikatakan taat menjadi berkat. Jadi kalau anak-anak itu dia taat, dia akan jadi berkat. Dan ketaatan itulah yang mau dan Tuhan inginkan dari setiap anak-anak untuk dijadikan contoh
bagi orang yang belum percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikuatkan. Nah, dikuatkan apa? Menjadi anak yang setia dan dipercaya. Perhatikan ayat 12 dikatakan. Dalam bacaan kita Alkitab dikatakan begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, senang enggak punya anak yang setia? Senang enggak punya anak yang dipercaya? Senang. Atau Bapak Ibu sendiri sebagai jemaat Tuhan, senang enggak menjadi orang yang setia? Senang enggak menjadi orang yang taat dan dipercaya? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya serta anak-anak sekalian, jemaat Tuhan, kita menjadi orang yang setia dan dipercaya. Pada saat itu, Tuhan sedang memakai kita untuk satu tujuan, agar menjadi contoh bagi orang yang belum percaya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini ulang tahun 61 pelayanan anak, Pelkat PA GPIB. Bapak Ibu diberi tugas untuk bagaimana membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang dikasihani Allah, menjadi anak-anak yang dikuatkan oleh Allah. Bapak Ibu diberi tugas, anak-anak menjalankan tugas tersebut, menjadi anak-anak yang dipercaya, menjadi anak-anak yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan kita sehari-hari ada 3 pilar pendukung. Yang pertama, keluarga. Untuk anak menjadi seorang anak yang dipercaya, anak yang setia, anak yang mampu kuat dan taat dalam perjalanan waktu di tengah dunia, siapa pembentuk pertama? Keluarga. Yang kedua, karena kita ada dalam lingkup pembinaan iman, gereja. Baru yang ketiga, masyarakat. Apakah Bapak Ibu sudah membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang dikasihani Allah? Saya beri contoh. Ada iklan bilang begini. Iklannya ini sudah lama, saya sudah tidak pernah lihat lagi, tapi iklan-iklan yang memberi contoh begini. Nah, kalau ada tukang kredit datang, bilang, Bapak atau Ibu tidak ada di rumah ya, lagi keluar. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman dengan cerita ini, pasti sudah pernah. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang latih anak berbohong siapa? Bapak Ibu. Nanti ketika tukang kredit datang, pas mau nagih, anaknya tinggal bilang, Om, Tante, Bapak pesan bilang, kalau Om datang, bilang Bapak Mama tidak ada, tapi Bapak ada di dalam. Nah, Bapak Ibu mau marah anaknya karena anaknya jujur, atau mau bilang, kamu ini sudah Bapak pesan begini, kamu masih bilang begini lagi. Pilih yang mana? Bapak Ibu Saudara-saudara, anak menjadi berbohong, anak menjadi tidak setia, anak menjadi tidak taat, pembentuk pertama adalah kita, Bapak Ibu, sebagai keluarga. Gereja lewat pelayanan-pelayanan, para pelayan PA, para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tersebut, menguatkan dia. Apa yang telah dibentuk oleh keluarga, dikuatkan lewat pemahaman iman. Sehingga ketika dia hidup di tengah masyarakat, dia punya prinsip iman. Dia punya prinsip iman bahwa kesetiaan, ketaatan, kejujuran, itu karena dikasihani Allah. Dan itulah yang jadi kesaksian. Kalau bahasa Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab kita, menjadi contoh bagi orang yang
belum percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama di ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 ini. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian. Mari kita menjadi bagian dari karya besar Allah. Apa itu karya besar Allah? Menjadikan setiap lutut bertelut dan memuliakan nama Tuhan. Mari lewat anak-anak kita, lewat Pelkat PA ini, kita bentuk mereka menjadi anak-anak yang dikasihani Allah, menjadi anak-anak yang dikuatkan Allah. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Bukan cuma Bapak Ibu, tapi anak-anak juga. Kita jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini, kita layak jadi contoh bagi orang yang belum percaya. Itu harapan dari tema dan subtema pelayanan anak di ulang tahun yang ke-61 ini. Sekali lagi, ketika anak-anak kita taat, dia akan jadi berkat. Dia akan tetap semangat dalam berbagai tantangan hidup. Semangat dia, karena Tuhanlah yang memulihkan dia. Siapapun dia. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus berkati menjadi anak-anak yang dikasihaninya dan sekaligus anak-anak yang dikuatkannya. Amin. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, bercahaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala dengan iman yang benar, bercahaya selamanya. Jemaat Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita bawa ungkapan syukur berkenaan dengan HUT Pelkat PA yang ke-61, dan pada saat yang sama, kita nyatakan segala apa yang kita alami dalam perjalanan hidup dan waktu, dan kita memohon Tuhan yang menguatkan kita, memberkati kita, lewat syafaat yang boleh kita naikkan saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini.
Sebab sebenarnya siapakah kami ini? Ketidaklayakan kami, ketidakmampuan kami. Tapi karena Allah yang mengasihani kami, Allah yang menguatkan kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah saat ini bersama dengan Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Kami boleh menaikkan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh menyertai dan memberkati menapaki usia yang ke-61 tahun saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar dari Sang Guru, yaitu Tuhan sendiri. Dan lewat rasul-rasul Tuhan yang juga mengajar kami lewat pengalaman hidup, sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus, tidak saja kepada muridnya Timotius pada waktu yang lampau, tapi juga bagi kami, jemaat Tuhan saat ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati kami, jaga lindungi kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menindaklanjuti kepada anak-anak kami, orang-orang di sekeliling kami, menjadi orang-orang yang mengenal dirinya, tahu akan kemampuannya, tidak malu untuk mengakui kelemahannya. Tapi pada saat yang sama, kami mampu menjadi orang-orang yang taat, karena ketaatan tersebut mengarahkan kami pada berkat-berkat yang melimpah dalam hidup. Dalam perjalanan waktu, kami bertemu dengan berbagai pergumulan dan tantangan-tantangan hidup. Tapi ajarlah kami juga bahwa kami tidak boleh gampang putus asa. Kami tidak boleh kehilangan arah. Tapi sebaliknya, kami menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi yang penuh semangat. Dan kami belajar mengakui bahwa segala yang kami alami karena Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati kami jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan bersama dalam jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Yance sebagai KMJ bersama dengan PHM maupun bersama dengan segenap teman-teman presbiter yang lain. Tuhan berkati mereka di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini. Tuhan berkati agar senantiasa lewat berbagai bentuk pelayanan yang mereka layangkan, nama Allah dipuji dan dipermuliakan oleh setiap jemaat Tuhan, sehingga boleh menjadi contoh yang baik bagi segenap orang yang belum percaya. Berkati hamba-Mu Pendeta Sony bersama dengan Bapak Pendeta David, Vikaris Yohanes bersama dengan teman-teman yang lain, para pelayan-pelayan ke-6 Pelkat. Tuhan berkati agar dalam tugas-tugas kami mendukung pelayanan dalam gereja Tuhan di tempat ini, kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kami mengerjakan dengan sukacita, dengan tetap semangat, sehingga memberikan yang terbaik dalam memuliakan nama Tuhan lewat hidup berjemaat dan bergereja di tempat ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dalam kehidupan kami sebagai warga gereja, kami juga bertemu dalam tugas tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat. Tuhan berkati kami, agar dimanapun kami ada, warga gereja khususnya di dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini, boleh menjadi contoh dan teladan yang baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam pikiran-pikiran yang dituangkan dalam hidup bermasyarakat. Sehingga ketika kami berrelasi dengan siapapun, kami boleh mencerminkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihani Allah, yang dikuatkan Allah. Sehingga lewat ketaatan kami, lewat semangat kami, boleh menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang belum percaya. Berkati pemerintah daerah kami, berkati para pemimpin kami, di dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat di daerah kami ini. Secara khusus kami datang bersama dengan jemaat Tuhan yang bertemu dengan berbagai pergumulan hidup. Sakit penyakit, susah celaka, atau himpitan-himpitan hidup karena berbagai kondisi dan keadaan teristimewa yang terjadi pada saat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami mengakui bahwa diri kami adalah bagian daripada alat Allah di tengah-tengah dunia. Kami belajar menjadi taat. Kami belajar untuk menjadi selalu membawa berkat.
sekalipun kami bertemu dengan berbagai pergumulan hidup ini Bapa. Berkati kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami sukacita karena bertemu dengan berbagai hal-hal yang menyukakan, ingatkan kami juga Bapa, agar kami melihat bahwa segala sukacita yang kami alami adalah kasih karunia anugerah daripada Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, jaga lindungi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, para pelayan Tuhan, para pegawai gereja, dan setiap orang yang berkomunikasi atau berelasi dengan kami. Biarlah kami selalu mengerjakan yang memuliakan nama Tuhan Allah. Ya Tuhan, dalam pengabdian-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami senantiasa, karena kami bawa segala apa yang menjadi ungkapan hati kami, beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan
agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Warta Jemaat. Salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, mohon perhatian warta jemaat dalam sepekan ini. 1. Aksi pandemi. Menghimbau kepada warga jemaat yang berkerinduan untuk membantu warga jemaat yang berdampak COVID-19 dapat menyalurkan bantuannya berupa beras, telur, minyak goreng, mie instan, dan gula. Bantuan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat menghubungi Penatua Andreas Wandi sebagai Ketua 1 PHMJ dengan nomor 081 803 741 498. Kedua, pembinaan calon pengurus Pelkat dan pelayan PAPT baru. Selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat dan untuk penjelasan materi bina pengurus Pelkat akan dikirimkan ke pengurus Pelkat. Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Untuk informasi kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi coronavirus COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak, diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak atau IMPA dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam satu ceria, lomba dan rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT RI juga dalam bentuk daring serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan pada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman
untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayanan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tantangan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 1-10. Walaupun kecil, berbagai kesan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak. Persembahan, pujian anak dibagikan kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya, yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memuliakan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali dalam hidup kita sehari-hari dengan mengingat firman Tuhan yang telah kita dengar untuk kita implementasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.